Pernah nggak lo lihat berita tentang orang-orang yang melakukan penghematan secara ekstrim? Kayak makan nasi pakai garam aja, kemudian makan dengan budget 90.000 per bulan, bahkan makan hanya dengan 6.000 per hari. Fenomena ini mungkin bikin kita bertanya-tanya, kenapa mereka rela menyiksa diri sendiri dengan hidup hemat secara ekstrim? Jawabannya mungkin macam-macam ya. Ada yang pengen mencapai financial freedom, ada yang ingin melunasi utang, dan ada juga yang ingin kaya. Tapi tahu nggak, jadi kaya itu nggak harus dengan menyiksa diri sendiri. Ada cara yang lebih baik dan lebih menyenangkan ketimbang lo harus nabung dengan ngorbanin kesehatan lo sendiri, yaitu dengan menerapkan gaya hidup hemat atau frugal living. Frugal living adalah metode mengelola uang dengan bijaksana, memprioritaskan pengeluaran yang penting sambil menghindari pengeluaran yang nggak perlu. Pengeluaran yang nggak perlu itu sering kita lakukan loh, misal kita beli gadget terbaru atau tas merek mahal yang sebenarnya nggak begitu penting buat kebutuhan kita sekarang. Atau nongkrong tiap hari di kafe, ya mungkin kelihatannya sepele ya, cuman habis kopi 30.000. Tapi kalau dikalkulasikan selama seminggu, mungkin bahkan sebulan, kalau kita hampir setiap hari nongkrong pasti boncos juga. Dan frugal living ini bukan metode eksklusif yang cuma diterapkan sama segelintir orang ya. Ini bahkan udah jadi pop culture sendiri. Jadi mau lo gajinya 2 digit atau bahkan di bawah UMR, bisa kok nerapin metode ini. And again, frugal living ini cara berhemat yang bikin lo gak harus nyiksa diri sendiri. Orang-orang terkenal yang nerapin gaya hidup ini banyak kok, kayak Mark Zuckerberg, Keanu Reeves, dan kalau di Indonesia ada Adrian Maulana atau Raditya Dika. Dan salah satu yang terkenal dan terkaya adalah Michael Bambang Hartanto, yaitu seorang bos jarum. Kalian pasti bertanya, kenapa sih orang kaya tuh mau hemat? Nah, ini bedanya mindset orang kaya ketika mengatur sekaligus dapetin uang. Ya mungkin ini bakal kita bahas di video terpisah ya. Sekarang, gimana sih penerapannya frugal living? Oke, pertama, hindari utang konsumtif. Ya jadi gini ya, hutang konsumtif itu kayak jebakan yang gampang banget kita bikin jatuh ke dalamnya. Ini terjadi pas kita beli barang-barang yang sebenarnya nggak begitu penting banget, tetapi malah kita beli pakai sistem kredit atau pay later. Awalnya sih kelihatan asik ya, karena bisa dapetin barang tanpa harus bayar langsung, tapi lama-lama malah tambah ribet. Kalau terus-terusan beli barang konsumtif pakai kredit atau pay later, cicilan bulanan yang kita bayar bisa makin gede. Nah ini yang bikin kondisi keuangan kita jadi berantakan. Bayangin aja kita harus bayar cicilan yang makin besar, sementara pendapatan kita tuh nggak berubah banyak. Jadi seringkali orang yang terjerat di dalam hutang konsumtif ini masuk ke dalam lingkaran setan. Mereka terus beli barang-barang yang sebenarnya nggak penting tapi pakai kredit atau pay later. Dan akhirnya kondisi keuangan mereka nih makin berantakan karena harus bayar cicilan kredit yang makin gede dari pendapatannya. Dan berdasarkan info, pay later lagi naik daun nih di Indonesia. Di bulan Maret 2023 lalu aja sekitar 39,9% orang yang pakai pay later. Selain itu ada juga hasil survei dari Populix nih yang bilang 63% milenial Indo itu aktif pakai pay later. Jadi kelihatannya makin banyak orang yang nyaman dan seneng bayar pakai sistem ini di Indonesia. Efek negatif dari pay later ini adalah bisa gangguin stabilitas keuangan jangka panjang kita. Kalau kita terus terbebani sama cicilan kredit, bisa jadi kita nggak bisa nyisihin uang buat tabungan atau investasi yang lebih bermanfaat. Akhirnya ya kita susah nih buat capai tujuan keuangan yang kita pengenin. Kayak beli rumah mungkin, atau biaya pendidikan anak, atau mungkin nabung buat dana pensiun. Kedua, analisis kebutuhan dan keinginan. Prinsip hidup hemat atau frugal living itu menekankan pada kesadaran dalam berbelanja dan menghindari pengeluaran yang nggak perlu. Salah satu kunci utama dalam menerapkan prinsip ini adalah dengan selalu menganalisis kebutuhan dan keinginan sebelum membeli sesuatu. Kebutuhan itu sesuatu yang penting dan mendasar untuk menunjang kehidupan sehari-hari, kayak makanan, baju, tempat tinggal, dan hal-hal yang penting lainnya buat hidup sehari-hari. Kalau keinginan itu kayak gadget terbaru, baju branded, atau barang-barang yang sebenarnya bisa dikesampingin dulu, orang frugal living ini selalu mendahulukan yang benar-benar dibutuhin dibanding yang dia pengen. Mereka mikir panjang dulu sebelum beli sesuatu, pokoknya harus beneran bermanfaat baru mereka bisa keluarin duit. Biar kalian gak bingung nih bedain antara butuh dan kepingin doang, begini caranya. Oke, pertama, buat 2 daftar, kebutuhan dan keinginan. Coba isi dulu semua barang yang kepingin lo beli di masing-masing daftar. Kedua, kasih peringkat nih. Nah, tadi kan udah ngelis tuh. Nah, kebutuhan ini dibagi lagi nih jadi kategori super penting. Yang isinya mungkin makanan, biaya kontrakan, dan kategori penting kayak servis motor mungkin, pulsa, atau kuota HP. Kalau yang keinginan, kasih tanda wajib banget atau bisa nanti di list daftarnya. Dan ketiga, cek dompet lo. Bandingin daftar tadi sama duit yang lo punya. Utamakan kebutuhan dulu, baru lirik yang kepingin kalau budget masih cukup. Dan yang keempat, jadi detektif.
Sebelum beli, mungkin bisa cari tahu dulu ya tentang barangnya, harganya, kualitasnya, fiturnya, dibandingkan sama barang lain biar nggak ketipu. Dan yang kelima, sabar dulu 24 jam. Jadi jangan langsung beli pas lihat barang keren. Tunggu sehari dulu, biar bisa dipikirin lagi, apakah emang kita beneran butuh atau mungkin cuma kepingin aja. Dan yang ketiga, setelah analisis kebutuhan, bikin rencana pengeluaran. Seperti yang udah disinggung di awal, hidup hemat atau frugal living itu bukan berarti pelit, tapi tentang mengatur keuangan dengan bijak dan menghargai apa yang kita punya. Salah satu kunci utama dalam menerapkan frugal living itu adalah dengan membuat rencana pengeluaran. Kenapa sih rencana pengeluaran itu penting banget? Rencana pengeluaran itu penting karena bisa membantu mengatur keuangan lo. Dengan punya rencana, lo jadi tahu betul nih kemana perginya uang lo dan berapa banyak yang lo habiskan untuk setiap kategori. Jadi nggak akan kebingungan lagi deh. Selain itu, rencana pengeluaran juga bisa mencegah lo dari pengeluaran berlebihan lo. Misal nih, dengan punya rencana, lo jadi bisa mengendalikan diri biar nggak boros dan nggak beli barang yang sebenarnya nggak perlu. Gak cuman itu, rencana pengeluaran tuh juga bantu lo untuk bisa menyimpan uang lebih banyak. Gimana caranya ya? Ya dengan tahu berapa banyak yang lo habiskan, lo juga bisa tahu menentukan berapa banyak yang bisa lo tabung setiap bulannya. Lumayan kan buat nambah tabungan? Yang gak kalah pentingnya mungkin rencana pengeluaran ini juga bisa bantu lo mencapai tujuan keuangan. Dengan rencana yang jelas, lo bisa mencapai tujuan lo lebih cepat. Misalnya, mau beli rumah atau kendaraan. Jadi nggak cuma impian doang, tapi bisa jadi kenyataan. Terus, gimana caranya membuat rencana pengeluaran? Pertama, catat semua pengeluaran lo. Catat semua pengeluaran setiap hari selama sebulan untuk mengetahui kemana perginya uang lo. Kalau lo males nyatat manual, sekarang banyak kok aplikasi buat tracking pengeluaran. Dan yang kedua, buatlah kategori pengeluaran. Bagi pengeluaran lo jadi beberapa kategori nih, kayak yang tadi udah kita bahas sebelumnya. Dan yang ketiga, tentukan anggarannya. Tentuin anggaran untuk setiap kategori pengeluaran. Lo bisa pakai aturan 50, 30, 20 buat panduan. 50% untuk kebutuhan primer, 30% untuk keinginan, dan 20% untuk tabungan. Dan yang keempat, sesuaikan anggaran. Sesuaikan anggaran dengan kebutuhan dan kemampuan lo. Kalau ada pengeluaran yang nggak terduga, nggak apa-apa kok atur ulang budget di kategori lain aja, asal jangan kebablasan ya. Dan yang kelima, review dan evaluasi. Sesekali, cek lagi rencana pengeluaran lo secara berkala, masih efektif atau enggak. Kalau perlu, ubah lagi biar makin pas. Jadi, dari pembahasan tadi, kita bisa simpulkan kalau hidup hemat itu nggak selalu soal menyiksa diri sendiri dengan nabung yang berlebihan. Orang bisa aja hemat demi berbagai alasan, misalnya buat ngejar financial freedom atau punya tujuan keuangan tertentu. Tapi yang penting diingat nih, buat jadi kaya itu nggak harus susah payah banget. Ada cara yang lebih asyik, yaitu dengan hidup hemat atau frugal living. Intinya, frugal living itu tentang mengatur uang dengan bijak. Pilih barang yang emang penting dan hindari belanjaan yang nggak perlu. Dengan hidup hemat, kita bisa atur keuangan lebih baik, hindari hutang yang bikin repot, dan bikin rencana pengeluaran buat capai tujuan keuangan. Jadi, lo bisa mulai dengan hindarin hutang konsumtif, pikirkan dulu kebutuhan dan keinginan, dan bikin rencana pengeluaran yang cocok buat situasi dan keuangan kita. Dengan gitu, keuangan kita bakal lebih stabil dan sehat jangka panjang. Oke, itu aja penjelasan kita tentang cara jadi kaya tanpa menyiksa diri dengan cara frugal living. Kalau lo suka sama video ini, silahkan like, dan misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang pengen lo tanyain ke kita, langsung aja komen di bawah ya. See you!